Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya kawan-kawan semuanya. Bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja ya, di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya di dunia ini. Nah, kali ini kita bakal bahas berita yang lagi rame. Bagaimana dalam satu rumah ada 2 cece yang berasal dari Indonesia, jaga anak, dan anaknya semalam ini terjun bebas dari lantai 30 di daerah Aplecau sana. Bagaimana dengan beritanya secara lengkap? Kawan-kawan simak videonya hanya di channel ini. Oke, ini kejadian semalam. Tepatnya ini jam 10 malam. Seorang anak jagaan yang berumur, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12 tahun, ini terjun bebas dari lantai 30 rumahnya ya, ke bawah flat. Nah, di situ ada 2 cece, semua berasal dari Indonesia. Menurut keterangan yang saya baca, 1 cece ini sedang mandi tepatnya jam 9.30. Ketika ia sedang mandi dan keluar, tidak mendapatkan anak jagaan di dalam rumah. Dan cece satunya lagi ini sedang di dapur. Bapaknya ini tidak diberitahu sedang di mana. Tapi di rumah itu hanya ada bapak, kemudian 2 cece dan anak jagaannya 1 tadi. Nah, setelah dicari-cari nggak ada, salah satu dari mereka mungkin ngecek lah di koridor luarnya ya. Di situ ngeliat anaknya ini sudah berada di bawah flat. Ya, kemudian langsunglah pihak dari keluarga manggil polisi, petugas datang dan disitulah dicek itu sudah meninggal jam itu dan hari itu juga ya. Gimana tidak meninggal, Mbak? Bayangkan dari lantai 30 terjatuh, secara otomatis bisa meninggal di tempat waktu itu juga, detik itu juga, itu pasti ya. Karena kalau lantai 30 berarti ya tinggi banget ya. Oke. Setelah itu ya keterangan, nah beredarlah sebuah informasi, dan informasi ini saya himpun untuk melengkapi ketidaktahuan kawan-kawan mengenai kasus ini atau berita ini, bagaimana sih sebenarnya gamblangnya itu. Oke, yang saya baca ini katanya ya umurnya 12 tahun, bukan 11 tahun. Dan kemudian yang kedua, koridor atau gilau lah, ini ada pagar besi yang tingginya 1 sampai 5 meter, Mbak. Jadi anak ini bukan anak yang kecil yang nggak bisa manjat, ini sudah dewasa yang bisa manjat. Dan apa resiko yang bakal dihadapi ketika ia terjun. Jadi ini kesengajaan ya. Dan yang ketiga, ada 2 cece, ada yang bilang 2 cece ini satunya lagi bersih-bersih di kamar, satunya lagi sedang di dapur. Tapi kalau berita yang saya baca, ada salah satu cecenya yang sedang mandi saat itu, kemudian keluar mandi dimulai jam 9.30-an ya. Kemudian selesai mandi mencari si anak jagaannya. Kemudian ada lagi si anak ini ngalami depresi, yang mana sebenarnya ia dalam bulan itu ini sedang berobat di Beijing ya. Intinya dia ini agak stres ya. Kemudian yang kelima, bapaknya ini di rumah sedangkan ibunya ini lagi liburan. Mengetahui si anaknya ini telah tiada, apalagi dalam keadaan terjun bebas,
Ini bapaknya menangis yo sampai semalaman yo, kasihan sebenarnya. Tapi yo itu loh, kalau kita nggak hati-hati jaga anak jagaan, apalagi kondisi anak jagaan ini baru berobat karena depresi, jadi harus ada pengawasan. Nah ya, jadi jangan biarkan anak yang seperti itu tinggal sendiri di rumah. Ingat itu, ia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Nah, di dalam kasus ini kita bakal memberitahu kasus satu lagi kepada kawan-kawan, tepatnya bulan Februari 2023. Ini seorang mbak-mbak PL memiliki anak dua, yang satu ini umur 3 tahun, yang satunya lagi sudah sekolah. Pada hari itu, si Mbak PL ini nganter anak yang sekolah, laki-lakinya yang sekolah. Kemudian anak yang kecil, umur 3 tahun ini ditaruh di rumah. Dan dia nganter kembali, setelah nganter, ia ngelihat anak kecil umur 3 tahun tadi ini terjun bebas. Setelah dia ini menaiki koridor, dan kemudian di situ jendelanya terbuka, akhirnya dia manjat dan terjun. Nah, di dalam poin ini dia terjerat dengan penjara 10 tahun. Lah kok bisa? Bisa. Karena apa? Kelalaian dan dianggap penganiayaan. Kalau sampai terbukti 2 CC ini lalai, ini bahaya. Karena dianggap Anda ini lalai dan dianggap penganiayaan, penjaranya ini maksimalnya 10 tahun. Jadi di dalam kasus seperti ini kawan-kawan, tolong, kalau anak Anda punya masalah kejiwaan atau mungkin stres dalam menghadapi orang tuanya, stres dalam belajar, tolong kawan-kawan untuk benar-benar ngecek anak jagaan, benar-benar fokuskan untuk melihat mereka. Jangan sampai Anda lengah karena Anda 24 jam setiap hari tinggal sama anak jagaan. Ya, kalau terjadi apa-apa, jadi Anda bisa kena pasal, yaitu kelalaian. Walaupun Anda tidak melakukan atau mendorong anak tersebut dari lantai 30, ya, ada undang-undangnya, ya. Jadi bagi kawan-kawan, sekali lagi, di luar, di dalam rumah, kalau anak jagaan kita masih kecil, kalau anak jagaan kita ini agak nyeleneh perilakunya, tolong dijaga, tolong dipantau ya. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Kita saling mengingatkan satu sama lain dan semoga bermanfaat pelajaran ini. Semoga kawan-kawan semuanya yang kerja jaga anak pokoknya selamat, bisa membawa uang yang barokah, terus kita pulang ya, karena jaga anak itu resikonya besar. Kadangkala kita nggak kuat, tapi demi masa depan, demi anak kita di Indonesia, demi masa depan Anda sendiri, Anda bertahan dengan situasi yang kadangkala bisa membuat kita terjatuh ataupun kita terkena musibah ya. Semoga kawan-kawan dimanapun selalu terjaga, amin. Nah, terima kasih sudah nonton channel Linduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.